Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Di sebelah saya sudah ada Pak Didi. Ya, Pak Didi, beliau adalah bisa dibilang pengusaha kopi, Pak ya. UMKM. UMKM kopi. Nah, kita akan berbincang-bincang masalah kopi dari hulu ke hilir, Pak ya. Siap. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu, Pak, ke pemirsa kita yang belum tahu. Siap. Selamat pagi, nama saya Didi Suryadi dari kelompok Tani Sejahtera Kayumas Situbondo. Kalau asli Bapak memang dari Situbondo, Pak ya? Kita lahir di Probolinggo, terus ikut istri di Bondowoso. Ikut istri di Bondowoso. Ini Bapak punya lahan kopi di Kayumas. Kayumas. Itu dari orang tua, peninggalan orang tua atau Bapak beli? Jadi gini, kegiatan kami itu dari hulu ke hilir, di mana kegiatan ini di Kayumas. Kayumas itu adalah nama salah satu desa di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Oke. Sejak kapan terjun ke kopi ini, Pak? Kita mulai tahun 2008 hingga saat ini. 2008. Kalau sebelumnya di mana, Pak? Jadi memang sebelumnya kita di kopi, terakhir kita itu ada di Temasek, perusahaannya BUMN Singapura di Bank Danamon. Sebelumnya lagi 10 tahun kita di perusahaan Amerika di PLTU Python. Wah, sudah pulang buana ini, Pak. Kalau kita cerita kopi, dari mana kita awal itu kopi itu, Pak? Dari hulu itu seperti apa sih, Pak? Jadi bicara kopi ini sebenarnya panjang dari hulu ke hilirnya, tapi kita mulai dari history. Yes. Jadi di Indonesia itu ada history Cup of Java, di mana Cup of Java ini kopi yang diproduksi dari daerah Java. Dari daerah Java. Nah, Java yang masih produktif hingga saat ini ada di daerah Ijen yang sudah tersertifikasi, yaitu Java Ijen Raung. Itu ada di 2 wilayah. Salah satunya ada di Situbondo ini, di Desa Kayumas. Kayumas itu. Nah, di Kayumas itu sendiri itu perkebunan itu kira-kira berapa hektar, Pak? Jadi sekarang total pengembangan kopi di Kayumas itu ada 1.800 hektar. 1.800 hektar. Nah, itu dulunya itu milik Belanda apa bagaimana? Jadi di situ ada perkebunan yang saat ini punya perkebunan BUMN juga ada. Kita di perkebunan kopi rakyat. Jadi tanahnya itu milik rakyat, itu sebagian milik tanah pajak, sebagian milik perhutani yang sudah diprogramkan dengan adanya perhutanan sosial ini. Dulu itu Belanda sempat bikin pabrik kopi ya, Pak, di sana? Jadi History Cup of Java itu karena apa? Jadi memang sejarah Belanda masih melekat di tempat kami, terbukti dengan adanya pabrik-pabrik kopi di tempat kami itu masih produktif hingga saat ini. Yang dari zaman dulu itu masih produktif sampai saat ini. Wah, luar biasa, Pak ya. Itu bagaimana, Pak, terjun ke sana itu? Apakah Bapak sebagai petaninya, apakah sebagai apa, Bapak, di sana? Jadi kami terjun di situ, kami bagian dari kelompok tani. Jadi kelompok tani itu di tempat kami itu untuk pengembang kopi ini justru masih banyak potensi yang perlu kita kembangkan. Masih ada 1000-an hektar yang masih perlu kita kembangkan. Jadi kalau di tempat kami mau tanam kopi, untuk teman-teman ini mau belajar budidaya, kita siapkan lahannya. Lahan disiapkan? Kita siapkan. Kita bukan hanya kopi yang juara, tapi kita dapat penghargaan di Inovasi Pabrik Top 40 Sinovik. Jadi kita punya program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, di mana mau tanam kopi lahannya gratis. Minta bibit gratis. Minta pupuk organik gratis. Minta alat gratis. Modalnya dicarikan. Sekarang mau kerja apa enggak sekarang? Oh, itu ya masalahnya. Mau kerja sebagai petani apa tidak? Semua itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan semua. Ada berapa, Pak, anggotanya itu, Pak? Di tempat kami anggota ada 22. Jadi tempat kami total luasan kelompok tani itu dengan 1.800 itu ada 15 kelompok tani. Jadi satu kelompok tani ada 20 orang, 22 orang, ada 50 orang, ada yang 100 seperti itu. Wih, banyak juga, Pak ya. Banyak. Nah, ceritanya nih, sekarang kita lagi ada di Renon nih. Ini di Kayumas Coffee. Bagaimana ceritanya, Pak, dari Situbondo kemudian ke Bali buka itu seperti apa ceritanya? Jadi di sini pertama kita membuka di Bali ini yang kami tempatnya merupakan fasilitas dari Provinsi Jawa Timur, yaitu kantor perwakilan dagang, di mana Jawa Timur mempunyai mitra dengan Provinsi Bali dan juga mempunyai mitra di 26 provinsi yang ada di Indonesia. 26 provinsi, salah satunya ini. Salah satunya di Bali. Nah, inilah kami di sini sebagai pengelola administrasi di kantor perwakilan dagang ini, dan kami juga merangkap pelaku UMKM juga. Kita mempromosikan kopi dan produk-produk Jawa Timur yang ada di kantor perwakilan dagang Bali ini. Oh, berarti yang produksinya di Jawa Timur, tetapi pasarnya itu di Bali, Pak? Iya. Jadi gini, kita
memberikan semacam inilah market ya, katakanlah pasar. Kenapa kita lainnya ke Bali? Karena lebih dekat daripada ke Surabaya. Ke Bali lebih dekat Lebih daripada dekat, ke Surabaya. iya. Jadi mending ke Bali, Pak. Ya, yang kedua ditunjang oleh logistik. Logistiknya Logistik karena apa? Jadi di tempat kami seputaran itu Sekar Kijang itu seputar wilayah Kasihan, Besuki dan Lumajang itu kan sebetulnya untuk logistik itu hampir setiap hari ada traveling. Ada travel. Iya, ada logistik ada yang logistik. hampir tiap hari dari Jawa ke Bali. Hampir tiap hari. Tiap hari. Tiap hari bukan Tiap hampir, hari. tiap hari. Iya. Berarti Bapak kalau Bapak ngirim tuh biasanya seminggu tuh berapa kali? Bisa seminggu sekali karena permintaan sudah kondisi mulai normal ini, jadi permintaan tuh di beberapa kafe sudah mulai meningkat dan kami pun kita atur waktunya seminggu kita ada pengiriman ke Bali. Seminggu ngirim berapa kilo? Ada yang satu kafe itu ada permintaan 500 kilo. Per ada minggu? Iya. Per minggu 500 kilo? Satu bulan ada satu kafe 500 kilo, ada yang juga 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang juga dalam bentuk roasting juga kita ada. Itu baru di Bali aja, Pak ya? Kita memang fokusnya ke Bali. Memang fokusnya ke Iya, Bali sudah sebesar itu. Iya. Berarti masa depan kopi ini cerah sekali, Pak ya? Jadi sebetulnya kopi ini memberikan dampak luas bagi ekonomi Indonesia. Karena apa? Salah satunya kita buka kedai kopi, warung kopi ini karena kita masih petani, kita warung kopi aja biar lebih familiar. Iya, iya. Sebetulnya ekonomi Indonesia ada di warung kopi, Mas. Sebetulnya perekonomian Ekonomi Indonesia ada di warung kopi. Ya, karena ada kenapa? warkop itu, Pak. Ya kenapa? Ada di warung kopi, kita gak hanya melihat kopinya, Ya. tapi sampingan kopi itu apa? Ada Sampingan gorengannya, kopi, betul. ada eminya juga. Ya. Itu mau dibuat berapa orang yang bisa Ya. kerja di situ? Ini semakin banyak kedai kopi, warung kopi ini Ya. akan memperhitungkan ekonomi Indonesia ini. Betul. Nah, itu. Dari dulu kita tahu mana ke warung kopi dulu, Ya. kopi dulu. Nah, kopi dulu nanti itu di situ bukan hanya kopinya, nanti ada gorengannya. Gorengan. Nah, gorengannya ini ada pisang goreng dari petani juga, ada minyak gorengnya dari usaha juga. Betul, betul. Jadi ada minuman yang lainnya, ada makanan yang lainnya. Itu saling mempengaruhi juga. Saling mempengaruhi. Semakin banyak kedai kopi, warung kopi Indonesia ini ekonomi akan tumbuh itu, Mas. Di sana bisa ada networking juga, ketemu teman, Nah, ngobrol-ngobrol sekarang gitu ya. anak muda sekarang kan mulai berubah lifestyle-nya ada di warung kopi Betul, sekarang betul. ya, Tuhan. Kalau kita sekarang nyebutnya kafe. Ya, Kafe. ya, kalau kami petani mau nyebut cafe shop Atau warung kopi. Warung kopi. Oke. Ya, berarti ini kita sekarang ini apa namanya ya? Kopi itu sendiri, Pak. Dalam 1 kilo kopi ya, kita mulailah warung kopi ya. 1 kilo kopi itu jadi berapa cangkir? Nah, jadi sekarang ini tergantung SOP-nya kopinya warung kopinya masing-masing. Ada yang pakai kapasitas cangkirnya, ada yang 100 mili sampai 200 mili. Kalau kita simpelnya pakai 100 mili lah. Dalam 1 kilo aja, itu kalau 10 gram, tinggal bagi 10 aja bisa jadi 100 mili, bisa 100 cangkir. 1 kilo jadi 100 cangkir. Kalau 1 kilo aja 10 gram. 10 gram. Nah, Kali harga kopi yang dijual. harga kopi. Nah, Itu baru kopinya aja ya. nah. Oh, berarti sudah apa ya? Ini kelihatan kecil, tetapi sebetulnya peluangnya itu sangat besar, Pak ya. Sangat besar sekali. Itu dari basic kopinya aja. Nanti diolah dengan ada kopi susunya, Oh, iya. ada kopi yang lain-lainnya. Betul, Itu betul. kan nilai tambah juga Nilai nantinya. tambah juga. Wah, Nah. ini bagus sekali. Oke, kita break dulu, Pak, di segmen 1. Kita akan lanjut lagi, juga akan melihat produk-produk dari Kayu Mas Coffee, Pak ya. Siap. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat pagi kembali pemirsa Jawa Pos TV. Kita sekarang sudah ada di segmen 2, masih bersama Pak Didi. Mungkin yang belum nonton di segmen 1 bisa nonton di saluran YouTube kami Jawa Pos TV Bali. Silahkan subscribe untuk menyaksikan tayangan kami sebelumnya. Kita kembali. Nah, ini di sini saya baca ini dari desa untuk dunia, kelompok Tani Sejahtera juara 1 nasional Festival Kopi Indonesia. Berarti juara 1 nih, Pak. Siap. Seperti apa sih, Pak? Biar jadi juara 1 itu dan apa penilaiannya? Jadi bicara kopi itu kita bukan hanya dari sisi komersil tapi mengedukasi. Mengedukasinya. Ya, jadi kopi itu hampir setiap tahun ada festival kopi namanya Kontes Kopi Spesial Indonesia atau Mikrolot. Oke. Jadi di Indonesia itu setiap tahun diadakan festival kopi. Setiap tahun yang mengadakan Puslit Koka untuk yang Kontes Kopi Spesial Indonesia. Ya. Ada juga Mikrolot itu dari SCAI. SCAI. Iya, Specialty Kopi Asosiasi Indonesia. Ya. Jadi kita pertama kali yang mengadakan Kontes Kopi Specialty Indonesia itu ada di Bali tahun 2010. Oh, pertama kali di Bali? Iya, dari pertama kali di Bali. Dan kita dapat penghargaan tadi juara satunya juga. Terus 2016 juga
kita dapat penghargaan. Di Bali juga kopi Bali. luwaknya. Kita Kopi branding luwak. kopi luwak. Oh, Bapak punya kopi luwak juga Ya, ya? jadi kita branding, kenapa kita branding kopi luwak ini menjadi kopi juara dunia? Karena gini, luwak tuh hanya satu-satunya yang ada di Indonesia. Oh, di negara lain nggak ada, Pak? Nggak ada. Jadi juara satu di Indonesia, juara dunia. Dan kenapa kita kampanyekan ini? Karena begini, sebetulnya kita kedatangan tamu beberapa tahun yang lalu sampai di tempat kami itu 6 bulan. Bicara kopi luwak itu tidak mau. Kenapa? Karena di luar itu, luwak itu dieksploitasi. Itu masalahnya. Itu, nah ini Itu kita masalahnya. memberikan edukasi bahwa kopi luwak kami kopi luwak liar. Liar. Yang kedua, bisa dipolitisasi. Karena apa? Negara yang tidak bisa buat kopi luwak, akhirnya dibuat black campaign biar gak laku kopi luwak kita. Betul, Nah, betul. ini Black yang campaign bagaimana kita dari sisi promosi kita dari petani, kita promosikan bahwa kopi luwak kami luwak itu luwak liar, dan lagi kopi ini betul-betul dari sisi edukasinya betul kopi specialty yang sudah ada sertifikasinya juga, dan ada cupping note-nya juga, cupping score-nya juga ada. Itu ada track recordnya, bisa di tracing Ada. itu, Pak ya? Ah, Bisa di tracing. Berarti ini bukan luwak itu bukan ditangkar, Bukan. Memang lepas. Iya, dilepas. Memang dilepas, tetapi dia kita kumpulkan hasilnya itu kita kumpulkan. Iya. Jadi kita tidak bisa menentukan maksimal gimana? Maksimal ya, karena alamnya. Karena sudah alam, Pak ya. Ya, Gitu. Dan kopi luwak itu paling tinggi, Pak ya, harga. harganya paling tinggi ya. Karena itu dia. Ya, karena dari terbatasnya kopi luwak itu sendiri, dan lagi taste-nya yang sangat unik. Karena kan proses kopi luwak itu sendiri kan lewat fermentasi dalam perut luwak tadi Luwaknya. itu. Karena di Indonesia sendiri ada proses kopi, ada berbagai macam, dari yang full wash, semi wash, natural, honey, carbonic moisturization, and air and wine itu banyak. Jadi satu biji kopi diproses, satu biji kopi beda cita rasa nantinya. Beda cita rasa. Nah, jadi uniknya kopi ini diproses dalam tubuh luwak ini, uniknya di situ. Gitu dulu. Nah, Jadi kopi luwak itu yang masuk umpamanya Arabica, beda lagi ya? Iya. Luwak Arabica. luwak Arabica, ada luwak Robusta. Robusta. seperti itu. Ah. Karakteristik Arabica dan Robusta sendiri itu, Pak, di mana perbedaannya? Jadi basicnya untuk taste-nya aja gampang diingat. Kalau Arabica itu asam, Robusta itu pahit. Oh, Robusta yang pahit. Itu asem dia. Iya, Oh, seperti itu aja. Tapi nanti dari taste-nya juga, dari acidity-nya, ada rasa sweet-nya, fruit-nya. Nanti tuh ada cupping score-nya juga. Dan itu pun kita tidak bisa memberikan kopi kami yang paling terbaik, bukan. Jadi kopi yang paling baik itu nilai skornya dikatakan specialty kopi 80 ke atas, dan itu 80 kita ke atas. lepas ini di Pusat Koka yang ada di Jember sekarang ini. Oh, gitu. Dan untuk Robustanya 2017 kita dapat juara satu juga di Jakarta. Di Jakarta Iya. 2017. Ah. Oh. Nah, jadi kita di sini bukan hanya kopinya juga yang menjadikan juara. Tadi sempat saya sampaikan dari sisi inovasi publiknya, Mas. Jadi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kita punya inovasi dan bisa diaplikasi ke Indonesia. Bahwa sekarang pemerintah memberikan fasilitas mau tanam kopi tadi, lahannya gratis. Lahannya gratis yang Minta bibitnya gratis. Minta pupuk organik gratis. itu terbuka untuk semua orang. Untuk semua. Semua orang. Untuk ya katakanlah dari hal ini kami kelompok tani, bisa UMKM, bisa IKM tergantung dari program di instansinya masing-masing di tiap-tiap daerah. Di tiap-tiap, termasuk Iya. di Bali ini. Ya di Bali Di ini. Bali juga ada berarti lahan yang disediakan. Tergantung nanti di luasan mana di wilayah perhutani khususnya itu lewat program perhutanan sosial, nanti kan ada pemetaannya juga yang bisa ditanami, nanti bisa koordinasi dengan kelompok taninya, dengan kelompok lembaga masyarakat desa hutannya juga, itu bisa ditanami nanti. Tapi di Bali ini ada, Pak ya? Nah, nanti tinggal di mapping di wilayah mana area itu bisa ditanami. Karena apa? Sekarang pemerintah memberikan fasilitas bagaimana di daerah perhutanan itu bisa ditanami dimaksimalkan oleh masyarakat sekitar tanpa merusak hutannya, tanpa merusak hutannya, apalagi sampai illegal logging tadi menambang. Jadi memanfaatkan di sekitarnya biar ada nilai manfaatnya itu, Mas. Juga di samping kopi juga ada tanaman tumpang sari juga. Tumpang sari juga. Tumpang sari itu berpengaruh juga dengan rasa kopi, Pak ya? Mempengaruhi juga karena di Bali rata-rata kan tumpang sarinya jeruk ya. Betul, Kalau di betul. tempat kami kan ada jahe, ada serai. Jadi kan tumpang sarinya ada rasa kayak spesinya, ada pedas-pedasnya juga. Dan itu kan kami dapat penghargaan juga tanaman tumpang sarinya ini pada saat kopi tadi kita dapat penghargaan
itu dari Kemenristek Dikti kerjasama dengan LP2M UNED Jember. UNED, Jadi kita dapat penghargaan itu dapat food truck salah satunya. Oh, food truck yang saya lihat di depan Iya, itu, Pak, ya? Itu jadi- dari penghargaan. Dari penghargaan. Jadi kita semua fasilitas dari pemerintah itu banyak dengan kreativitas kita aja. Oh. Jadi sekarang dari sisi sertifikasi juga kita dari organiknya gratis, SNI-nya gratis, untuk hakinya gratis, halalnya gratis, indikasi semua free, termasuk mesin-mesinnya gratis semua dari pemerintah. Wow, luar biasa, Pak ya. Iya. Sekarang tinggal mau apa tidak itu aja Itu masalahnya, Pak, tadi. ya? Jadi sekarang ini kita jangan separuh, kita harus fokuskan apa? Kami menjadi kebanggaan menjadi petani kenapa? Itulah kenapa kami pulang ke desa, pulang ke rumah tuh kita kembali jadi orang hutan, akhirnya turun lagi ke Bali. Kenapa? Kami memulai dari hulunya, dari hutannya hulunya. kita tanami semua teman-teman di kelompok tani memberdayakan untuk budidaya kopi ini. Wah, iya, kalau saya belum sempat lihat food trucknya itu isinya apa aja, Pak? Jadi kita ada event. Jadi kemarin itu kita ada event di Canggu dengan Tamora di situ. Ada food truck buka open di situ. Jadi kita ada mobil, ada event-event kita buka di situ. Oh, berarti mobil itu kalau ada event, mobil itu ke sana buka, ya, ada mesin kopi. Semua. Jadi bisa bikin kopi, mesin kopi. Iya. Oh, ngomong-ngomong mesin kopi, kebetulan ada ini baristanya, Pak ya? Iya. Nah, ini baristanya. Nah, kalau yang di sini paling best seller apa sih, Pak? Jadi gini, kami mendisplay kopi ini dari bijinya mentah sampai yang roastingnya. Oh, ini mentah. Jadi kita proses kopi memang ada berbagai proses kopi yang sudah saya sebutkan tadi, ada full wash, semi wash, natural. Nah, jadi kita proses kopi pertama kita dari natural yang paling simple. Ini yang paling simpel. Iya, jadi kita petik, kita jemur, itu prosesnya natural. Natural ini jadinya. Iya, nanti turunannya bisa wine, bisa nanti yang enaerob, bisa jadi seperti itu. Oh, berarti ini masih ada kulitnya, Pak? Masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya. Kalau sudah dimakan luwaknya, ini kopi luwak. Oh, nah, itu ya. kulitnya hilang. Ya, kulitnya hilang. Tinggal bijinya. Nah, kalau yang kopi ini luwak. Oh, masih ini masih ya, iya. Masih ada HS-nya istilahnya, hot Iya. skin, ada kulit arinya ya. Kulit Tinggal nanti arinya. kita ini kupas, kita huler, jadi bentuk seperti ini. Dari sini ke sini. Iya, seperti ini. Ini yang Arabica. Oh, yang Arabica. Nah, terus yang kedua, Oh, ini kecil, Pak ya, bijinya? Iya, memang varietasnya beda-beda. Di tempat kami varietas rata-rata S ini 795. Kalau yang ini yang proses ini full wash. Ini full wash. Iya, jadi kita kupas, kita fermentasi, kita jemur sampai kering, baru kita huler jadi seperti ini, namanya full wash. Full wash. Kalau yang masih basah kita huler namanya semi wash. Semi wash. Ya itu kan. Jadi setelah proses seperti ini kita huler jadi seperti ini, baru kita roasting. Oh, ini yang di roasting. Ya, jadi ini berarti prosesnya, ini sudah dikupas, Pak ya. Kupas, ini yang di roasting. Di roasting. Jadi ada luar Arabica, ada luar Robusta, ada PBR. Ini kopi lanang. Kopi lanang yang kita pilih yang nggak belah, yang biji tunggal. Oh, Jadi yang ada kopi, ada cowok ceweknya juga. iya, ya? ada cowok-ceweknya juga. Nah, jadi kita seperti ini, kita nggak belah, kita fermentasi by manual. Seperti ini yang nggak Kopi belah, lanang, yang nggak belah kopi lanang. Ya, misalnya orang Jawa bilang kopi lanang, Kopi lanang. lagi. Jadi seperti ini. Jadi yang ini yang Robusta, Arabica itu yang blend. Yang blend. Iya. Nah, yang dari sini masyarakat tuh paling suka tuh, yang paling lebih diminati itu apa sih, Pak? Tergantung selera juga. Jadi kita ada varian Arabica yang senang yang asam, kita Arabica, senang yang pahit itu yang Robusta, atau yang mix kita ada yang blend Arabica sama Robusta. Oh, ini dia. Iya. Yang Jadi blend. kalau penyajian di sini kita tawari ke customer mau kopi yang apa, yang Arabica apa, yang Robusta, yang blend. Bapak suka yang mana ya? Baru kita sajikan. Oh. Nah, jadi kalau di tempat kami kan mau beli kopi kita tawari dulu kopinya pakai yang kopi apa gitu kan. Di Indonesia tuh Arabica sama Robusta, Pak ya. Yang dominan. Dominan ya. Ya. Kenapa orang memilih itu, Pak? Ya karena kan simpelnya aja sih, kalau di ketinggian tuh kita maksimalkan di Arabica, kalau yang dataran rendah kita yang Robusta. Sebenarnya ada pengembangan yang kayak Liberica, ada Excelsa itu kan ya. Cuma kan nanti masih dalam proses pengembangan juga. Tapi yang lebih simpel kan Arabica sama Robusta itu. Karena dia dipilih karena dia simple. Simpel Nah, lagi. yang kalau yang dua itu nggak simple. Ya kan mereka butuh varietas khusus nanti ya. Cuma varietasnya aja yang berbeda aja. Kualitasnya aja yang berbeda. Ini juga ada produk-produk, Pak ya. Ya, jadi kita ini ada kalau produk yang bisa dibuat di rumah. Ya. Jadi ada kemasan 100 gram ini kopi. Kemasan 100 gram. Ya. Ini luwak Arabica ini. Luwak Arabica. Itu yang luwak Robusta. Ini luwak Robusta. Oke. Itu tadi bedanya yang Arabica asam Sama Robusta. Asam. Dan nah ini yang Ini ada kopi lanang ya. Itu kopi Arabica. lanang. Kopi lanang Arabica. Ini yang Arabica, ini yang kopi lanang yang ini. Oh ya, ini kopi lanang. Iya. Rasanya beda, Pak, kopi lanang. Jadi acidnya lebih dominan gitu kan. Acidnya, Iya. asamnya ya. Iya. Oh gitu. Lanang Arabica. Nggak, wadonnya nggak ada, Pak?
Jadi yang ini yang wadon ini. Oh, ini wadon. Oh, ini lanang, Iya. ini wadon. Heeh. Berarti kalau lanangnya lebih acid. Kan gini sebenarnya, ini kopi Lano istilahnya kopi gagal monokotil lah. Cuma kan di sini kan lebih ngetren kan. Cuma kan untuk yang Arabica ini untuk sortasinya dari komposisi 1 kilo itu hanya 10%-nya aja. Oh, begitu. Iya, kalau yang robusta rata-rata kan 40 sampai 50%. Oh, sebetulnya itu kopi gagal. Iya. Kopi Cuma gagal. itu kan unik kan. Unik ya. Iya. Benar. Sama kayak uang rupiah gagal dipotong itu mahal. Mahal. Oh, saya lihat juga di sini. Nah, itu. Ini yang empon-emponnya hasil tadi ini apa tuh buat apa itu? Tumpang sari ya? Tumpang sarinya. Tumpang sarinya ini punya hasil beda lagi. Hasil beda lagi. Ini asam bagus, empon-empon, Iya. temulawak, kunir, jahe. Oh, ini udah dicampur, Pak ya? Ya, di mix ya. Dicampur. Oh, Jadi kan sekarang ada minum kekinian kayak milkshake, tapi kalau kita bahannya herbal semua. bahannya herbal ya. Iya. Bisa bikin anget. Nambah imun istilahnya. Nama imun ya. Oh, itu bagus, Pak. Di zaman memasuki Ya, ini meninggalkan pada saat pandemi. COVID tadi kita buat jadi seperti ini. Iya. Dengan unet. Kemudian saya juga pengen ini. Oh, ada pelatihan juga, Pak, di sini. Ada, jadi kan gini kita mengedukasi juga bagaimana belajar nyeduh kopi dari yang manual sampai yang espresso gitu kan. Nah, mungkin bisa praktekkan mungkin ya. Ya, silakan ini mau buat kopi, mau buat kopi. Membuat apa? kopi itu mungkin saya pilih ini, Yang robusta ya. robusta. Mau yang Yang- tubruk atau yang espresso atau yang ini cappuccino. Bedanya tubruk itu biasa. Tubruk digiling kasih air panas Giling, tubruk. utuh tubruk. Iya. Kemudian Kalau yang ada manual itu ada yang V60, ada Vietnam Drip, ada Fanfest juga itu. Ada Mocapo juga. Cuma kita ada V60 di sini. Biasanya yang V60 banyak yang Arabica yang kita. boleh saya the bestnya dah. The bestnya di sini apa? Mau buat yang robusta kita buatin. Boleh? Mau buat Robusta? espresso? Boleh. Buat espresso. Espresso. Ini baristanya juga dari Situbondo? Wah, ini Indonesia, ini dari NTT malah. Oh, dari NTT. Oh, dari NTT. Tapi dikasih pelatihan di Situbondo. Jadi kita ada kemitraan dengan teman-teman di sini, kita melatih teman-teman juga mau tinggal di sini silakan kita ada. Oh, di sini. ya, ada pelatihan barista, Pak? Iya, ada juga. Dari hulu ke hilir. Iya. Sampai hasil. Karena gini kan sebetulnya kami di sini banyak fokus di hulunya. Jadi untuk Fokusnya di hulu. organisasinya kita mau mengembangkan dengan teman-teman, kita buat networking, buka jaringan, siapa aja untuk mengembang kita terbuka. terbuka. Iya, jadi kan nanti kita punya produk kopi, silakan mau mengembangkan, termasuk kita punya paket kemitraan juga, kayak katakanlah franchise kita ada juga. Dari yang 20 juta kita buka di rumah, apa pakai booth, pakai rombong, kita bisa pelatihan juga. Oh, berarti ada semacam franchise. Ada franchise Ada juga. semacam franchise. Ya? Nah, Itu kalau boleh tahu butuh dana minimal berapa, Pak? jadi kita memberikan edukasi juga. Jadi mau buka usaha itu tanpa modal pun bisa. Oh, bisa tanpa modal? Iya, jadi sekarang gini banyak teman-teman itu beli sudah motor leasing kuat tapi beli usaha tidak kuat. Jadi kita cukup 20 juta awalnya 15 juta kita naik karena sudah bahan bakunya naik, kita 20 juta kita dapat alat seperti ini, ada booth juga, mau buka di mana, ada pelatihan juga langsung jualan. Iya, benar juga ya. Orang kalau biasanya mikir untuk bisnis 20 itu mikir. Mikir, ya. Tapi kalau beli motor nggak mikir. Nggak mikir ya, langsung Nah, ambil. jadi Bahkan modalnya lebih dari itu, Pak ya. Iya, jadi modalnya kita hasil ke perbankan dan lagi kita bisa angsul lewat kur tadi. Oh, jadi iya. hasil penjualnya kita cicil lagi. Untuk nyicil ya. Nah, dari situlah kenapa kami memulai ini pada saat COVID juga. Jadi kita buka dulu di booth-nya kayak di ini minimarket kayak buka booth. Waktu di tempat kami di desa juga itu buka jam 3 sore sampai jam 9 malam waktu COVID itu omset 200 sampai 250 ribu waktu COVID itu. Waktu COVID saja 200 sampai 250 ribu per Iya, hari. Per hari. Apalagi tempat yang bagus malah bagus lagi hasilnya dengan harga yang kita di desa. Apalagi di sini kan harga jualnya kita menyesuaikan dengan Iya. ini ya sekitarnya. Apalagi kalau sudah ada apa di packaging lagi, Pak ya. Nah, itu. Tambah hazelnut. Ya, kita ada juga. Oh, Jadi ada. ada es kopi. Jadi menunya kekinian juga ada es Oh, kopi. di sini kekinian juga. Iya. Oh ya. Ini ya. Iya. Ada vanilla, karamel, hazelnut karamel. Pokoknya update iya. update ya, milenial ya. Iya. Tapi harga masih petani. Itu yang bagus ya. Jadi kalau milenial sekarang kan suka ngobrolnya di warung kopi. Bukan di warung kopi ya, di kafe ya. Sebetulnya ini warung kopi juga nggak kalah nih. Iya. Ada hazelnut, karamel, espresso lengkap. Ya. Iya. Luar biasa. Mungkin kita break dulu, Pak. Siap. Sudah akan kita sambung di segmen 3. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV. Kembali kita di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif, masih dengan Pak Didi. Kita lanjut di segmen terakhir nih Pak. Ini kopi saya sudah jadi. Ya. Udah bentuknya udah nggak kalah sama yang ini Pak ya, kopi cafe ya, kekinian. Ini namanya ice coffee vanilla. Ya. Susu, ya. Izin cicip Pak ya. Siap. Udah nggak ada bedanya Pak rasanya. Udah proper banget nih. Bapak belum ini ya? Masih buat kopi tubruk. Wah, old school ya. Old school. Itu favorit Bapak emang kopi tubruk. Ya, sebenarnya basic kopi untuk kafe kan ada tubruk semua sebetulnya. Jadi kita yang original aja. Original. Kita kembali, mungkin kita sekarang di segmen terakhir mungkin kita ke UMKM-nya Pak ya. Kita selain menginspirasi masyarakat juga memberikan informasi. Gimana sih kalau UMKM tuh arahnya kemana dulu nih biar bisa dapat bantuan seperti itu Pak? Pertama kita menata dari kelembagaan dan legalitas. Betul. Karena apapun untuk mendapat fasilitas itu izinnya juga harus ada dulu. Harus jelas. Iya. Yang sekarang terbaru itu kan katakanlah ada NIB. NIB? Nomor Indo Berusaha. Nomor Indo Berusaha. Ya. Itu kemarin dari Menteri ini Pak Bahlil. Iya. Itu informasinya NIB aja sudah bisa dijaminkan. NIB sudah bisa dijaminkan. Iya. Apalagi informasinya haki bisa dijaminkan. Haki bisa dijaminkan. Iya, untuk dapat fasilitas. Itu fasilitas kredit. Ya, fasilitas kredit. Fasilitas kredit. Jadi sekarang itu tidak ada perintahnya untuk pelaku UMKM itu tidak mau berusaha. Karena apa? Semua pemerintah sebagai fasilitator, motivator, regulator memberikan akses. Tinggal bagaimana kita ada kolaborasi, koordinasi, komunikasi dengan instansi terkait. Betul. Baik dari tingkat kabupaten, provinsi, kementerian, bahkan BUMN. BUMN. Ya. Jadi selama ini kami sudah merasakan semua fasilitas dari kabupaten dapat, dari provinsi dapat, dari kementerian dapat, dari BUMN dapat. Banyak berarti Pak ya, bukan dari satu pintu aja ya? Karena kita banyak yang narik, kita bingung juga mau taruh. Oh gitu. Berarti awalnya itu adalah nomor Indo Berusaha. Minimal fasilitas ya kelembagaan legalitas tadi. Itu pertama ya. Kemudian mereka setelah punya itu bisa mengajukan kredit. Kredit ya. Mengajukan kredit. Oh, ini. Nah, saya bantu. Untuk dari fasilitas pembiayaan Kasih. itu sudah ada fasilitasi. Iya. Apalagi kita sudah punya usaha seperti ini, tinggal nanti bagaimana usaha itu yang apa yang perlu kita kembangkan atau menambah volumenya, apa menambah ininya, apa itu cabangnya atau seperti apa tergantung kebutuhan mereka ya. Kebutuhan mereka. Kalau dari petani sendiri Pak, orang yang seperti kita bilang tadi lah, belum punya lahan itu kemana sih mereka mendaftarkan dirinya biar dapat bantuan-bantuan seperti itu Pak? Jadi di kelompok tani kami sudah sering dapat fasilitasi. Misalnya kita kelembagaan di kelompok tani, jadi bisa kolaborasi koordinasi dengan dinas terkait. Misalkan kelompok tani itu koordinasi dengan dinas pertanian atau dinas perkebunan atau bidang perkebunan. Dari situlah kita ada komunikasi. Kebutuhan apa yang ada di kelompok tani? Kebutuhan apa? Misalkan butuh pengembangan, butuh bibit, kita kan dengan bibit nanti. Jawa Timur kemarin memberikan bantuan bibit itu tahun kemarin anggaran 1,2 M, 250.000 benih bibit. Itu bibit. Bibit jadi ya? sekarang itu free Pak ya? Iya free. Free. Jadi untuk buka lahan aja kita ada fasilitas juga untuk pembukaan akses lahan itu didampingi juga, pemberdayaan juga. Pembukaan lahan didampingi. Iya. Jadi selama ini kami itu dari hulunya sudah banyak kelompok-kelompok tani dapat fasilitas, termasuk gudangnya pun dapat fasilitas OPH namanya. Gudang dapat fasilitas. Pengolahan dari gudangnya, mesinnya, hullernya, dari grindernya di sana tuh untuk ininya pulpernya ada semua ya. Istilahkan Pak, ini Iya. formasi Jadi, panas. Semua terfasilitasi ya. Ini cara minum sendiri itu ada seninya juga Pak ya? Kopinya? Nah, jadi kalau kami kan kopinya tinggal nunggu 4 sampai 5 menit. Tunggu 4 sampai 5 menit. Iya, kenapa 4 sampai 5 menit? Karena antara kopi sama sudah dicampur. Harus nunggu ya Pak? Ya, setelah kita cium dulu aromanya, baru kita seruput. Sampai Karena sudah terbiasa. katanya biar kena langit-langit lidah Pak. Jadi ada sensornya di bibir. Sensor. Jadi kan untuk tes kopi kan ada beberapa item dari acid, sweet body,
terus aftertaste-nya tuh ada semua nanti. Ada di sana. Cupping note-nya juga semua. Itu. Paling nggak kita bisa menilai kopi kita sebelum kita sajian ke customer juga apa yang kurang. Dari metode roastingnya pun ada metodenya juga, ada prosesnya, ada yang medium, ada yang light, ada yang dark. Oh begitu. Ya, nanti ada yang metodenya fasting roast, slow roast atau complete roast itu ada semua. Jadi simpelnya roasting kopi itu kayak bakar jagung matang sampai yang gelap. Jadi kita nggak akan menyalakan. Kalau stick itu ada rare, well done, medium seperti itu. Kopi juga seperti itu ya. Kemudian yang paling simpel dan untuk masyarakat di rumah nih kan mereka ngerebus air, kemudian seduh kopi kan, nggak pakai mesin. Nah mungkin berapa derajat sih sebetulnya yang terbaik untuk kopi itu? Apakah air itu harus mendidih lama atau setengah mendidih, apa bagaimana untuk terbaik? Jadi kalau teorinya di bawah 100 derajat untuk specialty kopi ya. Oh, teorinya di bawah 100 derajat. Mungkin 90 Pak masih masuk. 90 derajat. Berarti kalau di rumah itu nggak sampai mendidih banget Pak ya. Cuman baru-baru dikit-dikit ya. Itu justru itu yang bagus. Ada ini uap airnya. Uap air. Itu yang sudah pakai ngerebus kopi. Karena kalau lewat dari itu justru nggak baik. Ya, jadi aroma udah hilang sampai. Aroma udah hilang ya. Oh, overburn. Ya. Oh, jadi angus dia, Pak. Ya. Angus. Baik, Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya dan juga perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada pemirsa yang menonton. Kita akan jumpa kembali di Ngopi Bali berikutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga. Tetap di Jawa Post TV Bali.